Baik, hari ini kita akan melanjutkan tahap tutorial untuk PT Cahaya dari menyusun saldo awal sampai dengan saldo awal persediaan. Nah, jadi untuk sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Jadi kita sudah kemarin menyusun daftar akun secara keseluruhan, yaitu menggunakan akun dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa akun yang harus diperhatikan betul-betul, mana yang perlu diinput, mana yang perlu di edit. Nah, kalau misalnya kita mau merubah, misalnya ini ada income, kita rubah ke pendapatan, klik saja pendapatan, kemudian cost of sold, harga pokok penjualan, kemudian expense beban, kemudian order income, pendapatan lain-lain, kemudian order expense, beban lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan proses sebelum kita input saldo awal. Kita akan menyusun beberapa link akun yang dibutuhkan dalam kasus ini. Nah, cara menyusun link akun, klik di setup, kemudian link akun. Kemudian pertama perhatikan akun n-banking. Baik, kita lanjutkan tadi setup balance, akun opening balance. Setup link account, akun n-banking. Nah, current earning, laba ditahan, historical balancing akun. Di sini bisa kita ambil yang kas di bank, yes. Oke, nah jadi di sini bisa bank akun for undeposit bank, boleh kita ambil kas di bank, historical balancing akun, laba ditahan, dan current earning. Oke, nah kalau misalnya di sini ada akun undeposit fund, boleh kita isi undeposit fund. Nah, kemudian setup link akun, sales akun. Nah, di sini piutang dagang, kas di bank. Charger forex on sales, pendapatan angkutan, kemudian give discount for early payment, yaitu potongan penjualan. Oke, kemudian ini dihilangkan. Nah, jadi untuk link akun, untuk sales link akun, di sini ada aset akun for receivable, piutang dagang, kas di bank, pendapatan angkutan, dan potongan penjualan. Oke. Nah, selanjutnya setup link akun untuk purchase akun. Nah, untuk purchase akun, liability akun for tracing payable, hutang dagang, bank akun for paying bill, kas di bank. Ini nggak perlu. Kemudian ini tidak perlu. Ini kita ganti potongan pembelian. Potongan pembelian. Oke, kemudian 62.900. Nah, expand akun for late checks, beban denda. Ya, jadi di liability akun through tracing payable, hutang dagang, kas di bank, potongan pembelian, dan beban denda. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kode pajak. Ya, klik di list,
kemudian tag kode. Nah, untuk IMP kita hapus, klik kanan delete tag kode, oke. Kemudian VAT. Nah, VAT ini kita edit sekarang menjadi PPN. PPN description pajak pertambahan nilai. Nah, rate-nya 10%. Oke. Nah, di sini link akun for tag collected PPN keluaran, link akun for tag paid PPN masukkan. Oke. Nah, jadi sudah ada non taxable PPN pajak pertambahan nilai. Close. Nah, sekarang kita akan mengisi saldo awal untuk masing-masing akun. Klik setup balance, akun opening balance. Nah, untuk kas di bank 276.120.000, kemudian kas kecil 6 juta, kemudian piutang dagang 110 juta, kemudian allowance. Nah, allowance karena dia awalnya kodenya 1 tetapi saldo di neraca saldonya net kredit, maka kita negatifkan. Terus 1000. Kemudian merchandise inventory, persediaan barang dagang 164 juta. Kemudian perlengkapan toko 13.600.000. Kemudian asuransi dibayar di muka. Kemudian prepaid rent. Prepaid rent ini kayaknya terbalik. Prepaid rent 3 juta, sewa dibayar di muka 3 juta, kemudian asuransi dibayar di mukanya 8 juta, asuransi dibayar di muka 8 juta, kemudian stok investasi 670 juta, kemudian tanah 550 juta, kemudian gedung 320 juta, kemudian akumulasi penyusutan gedung minus 30 500.000, kemudian kendaraan 160 23, kemudian akumulasi penyusutan minus 10 juta, kemudian peralatan 130 ya, 130 juta, akumulasi penyusutan peralatan terbalik-balik ini, kendaraan 10 juta. Oh, ini salah nomor, salah nama, akumulasi penyusutan. Nah, baik, tadi ada sedikit kekeliruan di akun sewa dibayar di muka, dia di bahasa Inggrisnya prepaid rent, di daftar akun ada sedikit salah terjemah. Jadi sewa dibayar di mukanya 3 juta, kemudian asuransi dibayar di mukanya 8 juta. Dan kita lanjut akumulasi penyusutan peralatan dengan jumlah akumulasi penyusutan peralatan minus 43 juta. Oke. Kemudian kredit card 8.400.000, kemudian
Akun payable 154 juta. Kemudian hutang biaya 2.600.000. Kemudian PPN outcome atau PPN keluaran. PPN keluaran 147.400. PPN income minus atau PPN masukan minus 112.200.000. Kemudian hutang bank mandiri 200 juta. 200 juta. Kemudian common stock modal saham 1.580.000. Terus kemudian laba ditahan retenir 106 juta. Oke, kemudian penjualan barang dagang 1.109 juta. Kemudian pendapatan angkutan freight collected 15 juta. Kemudian sales discount potongan penjualan minus 17 juta. Kemudian cost of sold 810.000. Oke, beban transport pembelian 2.440.000. Kemudian potongan pembelian 2.180.000. Oke. Kemudian beban iklan 28 juta. Kemudian beban promosi toko 16 juta. Kemudian utility expense beban lain 14.400.000. Kemudian beban telepon 10.800.000 rupiah. Kemudian beban sewa 25 juta. Kemudian supplies expense 15.200.000 rupiah. Kemudian beban pemeliharaan 20 juta. Kemudian bad debt 4 juta. Kemudian depreciation expense 27.500.000 rupiah. Kemudian beban asuransi 13 juta rupiah. Kemudian beban denda ada weekend salaries, beban upah dan gaji 53 juta rupiah. Kemudian interest income 7 juta. Pendapatan bunga 7 juta. Kemudian baik, tadi ada kekeliruan sedikit di hutang dagang 15.154 juta rupiah. Oke, 154 juta. Baik, purchase discount tadi ada keliru juga. Seharusnya taruh minus purchase discount atau potongan pembelian
Rp2.180.000. Nah, kalau misalnya sudah balance, maka kalau sudah balance amount be allocatednya maka akan menunjukkan hasil 0 ya. Nah, jadi ini menunjukkan hasilnya sudah seimbang dari kas sampai dengan oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar kartu pelanggan. Klik card file, kemudian klik card list. Nah, selanjutnya sorot di customer. Sesudah di customer, kemudian klik new. Oke. Nah, di sini sudah ada KTP-nya, names-nya kita isi toko Andani. Toko Andani, enter. Kemudian C001, address Jalan A Yani 40 Bandung. Kemudian country tentunya Indonesia. Kemudian phone numbernya 022 428 945. Oke. Nah, setelah itu kita sorot ke card detail, kemudian selling detail. Nah, di sel layout, karena kita perusahaan dagang, boleh kita isikan langsung untuk item. Nah, jadi kalau misalnya sel layout ini kita ganti item, nanti waktu keluar faktur langsung faktur item. Income akun. Nah, di sini boleh dipilih penjualan barang dagang. Oke. Kemudian di teks kode. Nah, di teks kode ini ketika kita melakukan penjualan barang maka kena PPN, ganti PPN. Oke. Nah, di payment isude-nya di modul kita melihat bahwa di modulnya ada termin. Nah, ada termin 1/10 net per 30 untuk toko Andani, toko Bahara, toko Cempaka, dan toko Dira. Nah, kita akan melakukan pengaturan terminnya di kartu pelanggan ya. Nah, jadi di payment is due nya pilih in a given hashtag of days, kemudian diskon D-nya 30, balance due ya, diskon D-nya 10, kemudian balance due D-nya 30, diskon for early payment-nya yaitu 1%. Nah, kalau sudah, klik OK yang di bawah. Kalau sudah mengatur, klik OK. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kartu nomor 2. Klik new, kemudian nama customernya toko Bahana. Toko Bahana, enter. C002, kemudian di address Jalan Palasari, Jalan Palasari B_24 B14 Bandung. B14 di City Bandung, kemudian country Indonesia, kemudian phone numbernya 022
022789005. Kemudian card detail, kemudian selling detail nggak sama, item, income akun, penjualan barang dagang, tax kode, PPN, kemudian Nah, baik, untuk ini tadi kita buat no tax saja dulu, tag kode no taxable. Nanti waktu transaksi baru kita lakukan proses penginputan ya. Nah, jadi di tag kode ini buat non taxable, kemudian given of day, diskon D-nya 10, balance due day 30, diskon for early paymentnya 10%. Oke. Nah, di toko Andani tadi klik balik toko Andani, kemudian di selling detail, di pajaknya kita buat NT aja dulu, nanti waktu input transaksi baru kita lanjutkan. Oke. Nah, setelah itu kita buat yang untuk customer nomor 3, toko Cempaka, new toko Cempaka, enter C003, kemudian address Jalan Pahlawan 2A, Pahlawan 2A, Bandung 2A Bandung, kita isi di city-nya Bandung, country Indonesia, kemudian phone number untuk P022, kemudian 228 dipakai. Nah, kemudian di selling detail kita isi item, kemudian income akunnya, penjualan barang dagang, kemudian payment due day-nya in a given hashtag of day, diskon day 10, balance due 30, kemudian diskon for early payment 1%. Klik OK, kemudian klik new lagi untuk customer nomor 4, yaitu toko Dira, kemudian C004. Nah, addressnya Jalan Cikutra 20, Bandung, kemudian phone number 022 665 450, kemudian selling detail, item, penjualan barang dagang, kemudian given day, diskon day 10, balance due day 30, kemudian early paymentnya 1%. Oke. Nah, setelah kita isi customer, sekarang kita akan membuat supplier. Ya, di tadi customer, kemudian supplier, klik new. Nah, di nama customer pertama yaitu PT Asoka, enter, kemudian S001, addressnya Jalan Rajawali
20 Bandung. Kemudian phone numbernya 022 kemudian 564 610 350. Oke. Kemudian purchase buying detail item, kemudian expand-nya, expand akun berarti harga pokok penjualan NT. Nah, sekarang kita lihat di modul atau di soalnya, termin untuk hutang dagang 2/10 net 50, berarti 2% apabila dilunasi dalam jangka waktu 10 hari, batas waktu 50 hari. Kemudian kita isi in a given days, discount day 10, balance due day 50, kemudian discount for early paymentnya berarti 2%. Kemudian klik OK. Oke, PT Asoka sudah. Kemudian yang nomor 2 PT Barata S002, address Jalan Dipati Ukur, nomor 3, City Bandung. Kemudian phone number 022 460 397 620. Oke, kemudian new PT Syaraka nomor 3, PT Syaraka enter S003, address Jalan Tikukur nomor 17 Bandung. Phone number 022 kemudian 619 300. Kemudian buying detail item, kemudian di sini cost harga pokok penjualan, kemudian pilih givens, diskon di 10, balance due day 50, kemudian diskonnya 2%. Oke. Nah, tadi saya cek dulu PT Barata buying detail. Oh ya, PT Barata tadi belum disusun buying detailnya, item, kemudian expand akunnya harga pokok penjualan, kemudian in a given, diskon day 10, balance due day 50, kemudian 2%. Klik OK. 300. Ini ada sambungan lagi 560. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan all card sudah siap semua. Supplier ada 3, customer ada 4.
Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal untuk piutang. Klik setup balance, kemudian customer balance, kemudian klik add cell. Oke, customer name yang pertama adalah toko Andani. Nah, toko Andani termin tadi udah benar. Invoice kita lihat di modul VPJ 11/8. Enter. Tanggalnya 30 bulan 11 tahun 2018 atau tahun masing-masing. Total including tax 44 juta. Kemudian kita isi pajaknya PPN. Oke, jadi PPN nya 4 juta rupiah. Kemudian kontrol R. Nah, piutang pada piutang dagang. Oke, record. Nah, kemudian add cell lagi untuk toko Bahana. Toko Bahana, invoice-nya VPJ 11 Oh, tanggal 25 November 2018. Kemudian total including tax-nya 33 juta. Tax kodenya PPN. Kemudian klik record. Tadi toko Andani salah tanggal, kita perbaiki tanggalnya tanggal 20. Kenapa kita harus teliti di tanggalnya? Karena ini akan berpengaruh terhadap diskon ya. Kemudian klik add cell lagi untuk toko Dira. Toko Dira invoice-nya SPJ 11 PJ11/12. Kemudian date-nya tanggal 30. Kemudian total including tax-nya 33 juta. Kemudian PPN 3 juta. Klik record. Oke, congratulations, artinya sudah balance. Kemudian klik, kita lihat di sini totalnya 440 juta ya. Berarti kalau udah congratulations, udah sukses, close. Sekarang kita lanjut untuk daftar supplier dan daftar saldo hutang dagang. Klik setup, kemudian balance, supplier balance, kemudian klik add purchase. Nah, add purchase pertama kita buat PT Asoka. Nah, kemudian nomor fakturnya NP 11/11 kemudian total including tax-nya 44 juta. Oke, kemudian pajaknya PPN, kemudian klik record. Kemudian klik add purchase lagi. Nomor 2 PT Barata. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 26 November.
26 November 26 November, total including tax-nya 22 juta. Oke, kemudian PPN. Oke, PPN 26, klik record. Tadi nomor 1 18. Ini 44 juta. Tanggal, oh ya, ini belum dirubah tadi. Ini tanggal 18 bulan 11 tahun 2018. Oke. Kemudian tadi PT Asoka, PT Barata. PT Barata ini juga belum dirubah, tanggal 26 tahun 2018. Oke. Kemudian supplier summary. Nah, bila misalnya kita ragu-ragu tanggalnya, cek aja 18 bulan 11 tahun 2018. Oke. Kemudian klik di supply summary Barata 26 ini oke. Summary. Kemudian add purchase yang terakhir PT Caraka. PT Caraka, PO nya nggak perlu diganti. Tanggal 30 November tahun 2018. Total including tax-nya 88 juta. Kemudian PPN, supplier-nya MN22 strip 11. Klik record. Congratulations. Oke. Close. Nah, kita cek tadi mungkin ada ragu-ragu di customer balance. Nah, customer balance C001 tanggal 20 bulan 11 tahun 2018 sudah benar. Toko bahana 33 juta tanggal 25 bulan ini tahun ini. Oke. Kemudian toko Dira tanggal 30. Oke. Benar. Nah, sekarang kita akan mengatur mengenai daftar produk dan nilai persediaan. Nah, caranya klik di inventory, kemudian item list, kemudian klik new. Oke, kemudian item number untuk produk 1 AU strip N06, names-nya Acu strip check. Nah, klik di I buy, I sell, dan I inventory. I buy, cost of sale berarti kita isi di sini harga pokok penjualan. Kemudian income tax for ini ambil pendapatan atau penjualan barang dagang. Kemudian I inventory, pilih persediaan barang dagang. Nah, kemudian item detail boleh dikosongkan, buying detail. Text kode when books, isi PPN. Kemudian buying unit ini isi unit. Kemudian number of ini nggak perlu. Selling detail, best selling price, harga per unit, nilai best selling price ini kita isi berapa harga penjualan di faktur penjualan barang dagangnya. Misalnya kita lihat di faktur penjualan yang pertama, faktur PT Cahaya. Jadi dokumen 13 ini ada faktur penjualan. Harga untuk acu ceknya yaitu 1.600.000.
Ini Bapak lihat di faktur dokumen 13 ya. Ini PT Asuka PT Cahaya PT Asuka. Oh, ini di faktur nomor 2 acu cek dijual 1.600.000, tag kodenya yaitu PPN, kemudian selling unitnya unit. Oke. Nah, sudah ada untuk acu cek. Kemudian untuk produk 2 namanya Oxon dengan kode AU strip N08, AU strip N08, enter, namanya adalah Oxon. Nah, untuk produk 2 ini akan otomatis keluar sendiri pemetaan akunnya ya. Nah, jadi perhatikan ini secara otomatis keluar. Item buying detailnya juga sama. Selling detail yang perlu kita ganti di selling detail best selling price. Kita lihat best selling price untuk produk Oxon di dokumen transaksi nomor 2. Di dokumen transaksi nomor 2 ini acu ceknya Oxon 1.800.000. Oke, harga jual. Oke. Ini bisa kita buat Oxon, bisa kita klik di add, berarti ini suggestion add. Oke. Kemudian close. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal untuk persediaan. Klik inventory, count inventory, kemudian di content acu check ada 80 unit, kemudian di Oxon 70. Ini harus betul-betul sekali diperhatikan ya. Nah, setelah itu kita klik di adjust inventory. Nah, default adjustment akun, pilih persediaan barang dagang, kemudian continue, opening balance. Nah, kemudian inventory jurnalnya sudah pas. Ini tanggal 1 bulan 12 tahun 2018. Ini kalian buat tahun masing-masing ya. Nah, di sini inventory wajib diisi tanggal 1 bulan 12 tahun 2018. Kalau kita buat tanggal 30 November dia nggak akan mau. Nah, kemudian unit cost dilihat, harga unit cost untuk AU N06 yaitu 1 juta. Kemudian untuk yang 70 1.200.000. Oke, jadi 80 dan 84 juta. Kemudian setelah itu klik record. Oke, sudah siap sampai kita menyusun daftar persediaan. Sekarang kita lihat jurnalnya. Klik di akun, kemudian transaction journal. Kemudian di sini isi tanggal 1 bulan 1 tahun masing-masing. Kebetulan Bapak tahun 2018, maka buat 2018, kemudian 31 bulan 12 tahun masing-masing. Enter. Nah, enter, klik di all. Nah, jadi di sini sudah ada jurnal piutang dagangnya ada 3, kemudian purchase utang dagang, kemudian persediaan barang dagangnya juga ada 1. Jadi ini tanggal berdasarkan tanggal yang ada di waktu kita isi. Baik, mungkin ini tutorial kita hari ini sampai dengan mengisi saldo awal persediaan dagang.
Nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana input transaksi. Sekian dan terima kasih.